Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, dengan pesatnya perkembangan teknologi di era sekarang ini, semua kegiatan hampir bisa dilakukan secara online, baik itu pekerjaan, pembelajaran, perdagangan, dan yang lain-lain. Nah, dengan pesatnya perkembangan kehidupan sosial di tengah masyarakat ini, pasti tidak akan luput terhindar dari suatu sengketa, yang mana sengketa tersebut harus diselesaikan. Nah, maka di era modern ini sudah ada yang namanya alternatif penyelesaian sengketa melalui online. Nah, pada kelompok kami ini yaitu akan membahas tentang pengantar alternatif penyelesaian sengketa online, yaitu akan membahas tentang yang pertama, transaksi perdagangan dalam kontrak internasional. Lalu yang kedua, pemanfaatan teknologi internet, dan yang terakhir yaitu adalah tempat kedudukan arbitrase online. Langsung saja pembahasan yang pertama yaitu transaksi perdagangan dalam kontrak internasional. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasannya dalam melakukan transaksi bisnis internasional, pemenuhan persyaratan formal itu merupakan suatu hal yang sangat penting. Dan yang kita ketahui juga bahwasannya kontrak itu merupakan kesepakatan yang dibuat oleh dua orang atau lebih untuk mengatur ikatan dan materi ikatan komersial di antara dua pihak yang melakukan sebuah kesepakatan bisnis. Nah, dalam bisnis internasional itu, kontrak perdagangan internasional semakin berkembang, tidak hanya dalam lingkup perdagangan, tetapi juga dalam bidang jasa, sehingga kebutuhan hukum mengenai kontrak akan semakin nyata. Nah, tapi sebuah kontrak perjanjian internasional itu berbeda dengan pemahaman akta otentik dalam hukum nasional. Nah, yang seperti yang kita ketahui juga bahwasannya kontrak formalitas itu penting karena tertulis. Pemenuhan persyaratan formal pada suatu kontrak saat melakukan transaksi bisnis merupakan hal yang sangat penting. Nah, syarat tersebut ditunjukkan untuk melindungi para pihak dari tindakan curang seperti penipuan dan untuk memastikan kelancaran dalam hubungan bisnis. Nah, kontrak yang dibuat dalam bisnis internasional dan proses formalitasnya itu sangat mempengaruhi keabsahannya. Di beberapa ketentuan dalam regulasi internasional tidak mensyaratkan adanya syarat formalitas tertentu. Syarat formalitas tertentu yaitu yang pertama, pembuktian dan keabsahan. Nah, dalam penyusunan suatu kontrak dagang tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku. Salah satunya adalah tentang syarat sahnya perjanjian dalam pembuktian dan keabsahan kontrak perdagangan internasional. Kemudian yang kedua yaitu kontrak formalitas dan arbitrase. Ada yang menjadi perhatian dalam kontrak formalitas bukan waktu dibuat atau dijalankannya sebuah kontrak, tetapi ketika timbul masalah atau disput, karena kontrak dibuat sesuai dengan semangat untuk bisnis internasional dapat berjalan dengan baik. Nah, sengketa arbitrase akan banyak ditemui. Banyak standar perjanjian internasional arbitrase yang tertulis. Untuk penyelesaian sengketanya pasti tidak lepas dari kontrak tertulis. Kemudian dalam transaksi internasional juga menggunakan fasilitas pasar memperbolehkan pertukaran dengan mata uang asing untuk arus dana antara berbagai negara. Transaksi timbul dari perdagangan internasional yang akan menyebabkan adanya arus uang dari suatu negara ke negara lain. The balance of payment merupakan taksiran terhadap arus uang secara internasional. Nah, di sini ada 3 estimasi yang digunakan dalam transaksi internasional. Yang pertama, balance of payment, yaitu saldo pembayaran. Nah, yang dimaksud dengan balance of payment itu adalah sebuah rangkuman pada catatan transaksi ekonomi yang telah dilakukan dari suatu negara dengan negara lain yang disusun secara sistematis dengan waktu tertentu. Nah, transaksi yang dilakukan seperti perdagangan barang dan jasa, transfer keuangan, dan moneter antara penduduk dalam negeri dan penduduk luar negeri selama satu periode tertentu. Nah, biasanya balance of payment ini dilakukan dalam mata uang dolar atau mata uang lokal. Sebuah transaksi yang menghasilkan mata uang asing akan dicatat sebagai kredit atau debit. Nah, yang kedua yaitu current account. Nah, current account itu merupakan komponen paling penting dalam neraca dagang sebuah negara, karena current account ini akan menjadi petunjuk
untuk melihat komposisi nilai ekspor dan impor yang terjadi dalam sebuah negara. Nah, current account merupakan jumlah selisih di antara nilai ekspor dan juga impor dalam sebuah negara, di mana perhitungan ini akan mencakup seluruh transaksi barang dan jasa, namun tidak semua termasuk komponen hutang atau kewajiban. Nah, pada dasarnya current account ini akan menunjukkan dengan jelas bagaimana kondisi terakhir nilai ekspor dan impor dalam sebuah negara, sehingga bisa terlihat apakah negara mengalami surplus atau mengalami minus. Nah, kemudian yang terakhir yaitu capital account. Nah, capital account atau akun modal yang dikenal sebagai neraca modal dalam makroekonomi internasional merupakan bagian dari neraca pembayaran yang mencatat semua transaksi yang dilakukan entitas atau lembaga atau perusahaan di suatu negara dengan entitas di seluruh dunia. Pembahasan selanjutnya adalah pemanfaatan teknologi internet. Seiring dengan perkembangan zaman yang begitu pesat, kita semua selalu disuguhkan setiap tahunnya dengan berbagai inovasi teknologi terbaru. Semakin hari semakin menjamur pula hasil inovasi dan layanan yang luar biasa mengagumkan dalam bidang teknologi. Nah, oleh karena itu pada video ini kita akan membagikan kepada kalian mengenai beberapa alasan mengapa kita harus melek teknologi. Pertama, untuk menjalani hidup yang lebih percaya diri. Tentu akan menjadi nilai plus jika kita mampu menyesuaikan diri, mengikuti, dan mengantisipasi perkembangan teknologi. Maka tidak diragukan lagi kita akan bisa melaksanakan dan menjalani berbagai kegiatan dengan lebih mandiri dan percaya diri. Kedua, lebih inisiatif, inovatif, dan kreatif. Dulu sebelum teknologi maju seperti sekarang, sudah banyak juga manusia yang inovatif dan kreatif. Tetapi untuk melakukan sebuah penelitian dan menghasilkan sebuah penemuan, mereka membutuhkan waktu yang sangat lama karena kurangnya dukungan teknologi. Dewasa ini semakin gencar inovasi dan kreasi dalam berbagai bidang karena teknologi menjadi salah satu penentu kunci dalam mempercepat hasil penelitian dan penemuan. Ketiga, mencapai efektivitas dan efisiensi. Harus diakui bahwa teknologi benar-benar telah memangkas sebagian besar biaya dan waktu dalam aktivitas manusia. Misalnya aja, dulu kalau ngirim kabar dengan surat yang dikirim pakai kantor pos, tibanya bisa berhari-hari. Sekarang, sekali ketik dan klik, pesan kita akan tersampaikan kepada orang yang kita akan tuju. Begitu juga pergi ke luar negeri. Dulu hanya bisa dilakukan oleh segelintir orang karena biaya yang mahal. Sekarang kemajuan teknologi membuat orang kelas bawah pun juga bisa ke luar negeri dengan adanya maskapai penerbangan yang murah. Terkait pekerjaan, ada juga saat ini orang yang tidak masuk kerja sampai sore. Cuma duduk di rumah depan komputer, namun pendapatan mengalir terus. Orang yang tidak tahu melihat mereka sebagai pengangguran, tapi sebenarnya mereka dengan lebih cerdas dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Nah, dari beberapa manfaat yang kita paparkan, maka sudah tidak lagi bisa diperdebatkan bahwa kemajuan teknologi telah masuk ke hampir seluruh aspek kehidupan kita. Maka rasa-rasanya kita harus mulai melek dan memaksakan diri untuk senantiasa beradaptasi dengan perkembangan dan kemajuan teknologi. Bismillah, untuk pembahasan yang terakhir adalah tentang kedudukan arbitrase online. Jadi, arbitrase online itu atau yang dinamakan dengan online dispute resolution, yaitu ODR adalah salah satu cara penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui media internet, dalam arti bahwa proses penyelesaiannya dilakukan oleh para pihak yang berada dalam wilayah lintas batas negara tanpa harus bertemu tatap muka. Pada dasarnya ODR sama seperti penyelesaian sengketa konvensional lainnya, perbedaannya terletak pada medianya yang menggunakan media internet atau international network. ODR termasuk ke dalam ADR, di mana ADR itu memiliki 3 tipe penyelesaian sengketa, yaitu negosiasi, mediasi, dan juga arbitrase.
Nah, pada masa ini dalam melaksanakan perdagangan sudah sangat umum melakukan transaksi dengan media online. Hal ini wajar didapati karena banyak keuntungan-keuntungan yang diperoleh ketika melakukan transaksi perdagangan secara online. Nah, penghematan waktu dan uang. Sesungguhnya hal ini sudah tampak dalam penyelesaian sengketa secara tradisional dibandingkan dengan penyelesaian melalui jalur litigasi. Namun, penyelesaian sengketa secara online akan lebih menghemat dibandingkan dengan alternatif penyelesaian sengketa secara tradisional. Keuntungan ini karena para pihak tidak perlu tuh membayar yang namanya biaya-biaya yang terkait dengan hal itu dan tidak perlu mengeluarkan biaya untuk menghadiri persidangan. Bagi para konsumen, berarti menghadiri biaya besar dalam penyelesaian sengketa akan lebih mudah menerima penyelesaian sengketa secara elektronik karena mereka dapat mengerjakannya sendiri dengan fasilitas komputer yang dimiliki hanya sampai saat ini biaya akses internet masih relatif mahal dan persaingan dalam bisnis tersebut masih kurang sehat. Nah, bagi para pihak yang menggunakan akses internet lebih yakin dalam menghadapi proses yang akan dijalaninya sebab mereka dapat dengan mudah mengontrol dan merespons apa yang terjadi dalam proses penyelesaian sengketa. Di sini saya akan membahas yang pertama adalah negosiasi online. Negosiasi apa sih? Nah, negosiasi itu merupakan mekanisme yang utama dan diberikan prioritas dalam penyelesaian sengketa. Negosiasi merupakan suatu cara di mana mereka yang bersengketa berkomunikasi satu sama lain secara langsung mengatur hubungan mereka dalam bisnis dan kehidupan sehari-harinya. Didefinisikan sebagai proses yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan ketika kita ada pihak lain yang menguasai apa yang kita inginkan. Nah, pada dasarnya model negosiasi online terbagi atas dua bentuk, yaitu assisted negotiation dan automated negotiation. Nah, assisted negotiation itu melalui pemberian saran teknologi, informasi yang diberikan kepada para pihak, dirancang melalui peningkatan kemampuan teknologi untuk mencapai penyelesaian. Nah, menggunakan email adalah bentuk software negosiasi yang primitif yang dapat diganti dengan sarana yang jauh lebih canggih dengan model berbasis web yang mempunyai berbagai kemudahan. Nah, lalu, sedangkan penyelesaian secara automated negotiation dilakukan melalui perbandingan antara tawaran dengan kesepakatan persetujuan dijalankan tanpa campur tangan manusia. Automated negotiation adalah bentuk dari assisted negotiation. Para pihak dibantu oleh komputer untuk mencapai kesepakatan, tetapi di sini komputerlah yang menyelesaikan masalah tersebut. Nah, metode ini disebut penawaran buta karena semua penawaran masih rahasia, dalam arti tidak diperlihatkan pada pihak lawan sampai mereka mendekati tingkat itu. Yang kedua adalah mediasi online. Mediasi online perlu didefinisikan terlebih dahulu ya, apa sih arti dari mediasi? Berdasarkan peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2003 tentang prosedur mediasi di pengadilan pada pasal 1 butir 6 bahwa mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perbandingan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Lalu pada pasal 1 butir 5 menyatakan bahwa mediator adalah para pihak yang bersifat netral dan tidak memihak, yang berfungsi membantu para pihak dalam mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa. Nah, pada dasarnya juga nih tidak ada perbedaan antara penyelesaian sengketa mediasi offline dan juga mediasi online. Yang berbeda hanyalah media yang digunakan, yakni sarana komunikasi elektronik pada mediasi offline. Terdapat 3 jenis mediasi online, yaitu mediasi yang bersifat fasilitatif, terus mediasi yang bersifat evaluatif, dan yang terakhir adalah pendekatan yang menengahi situasi. Nah, pada bersifat fasilitatif di mana mediator ini berfungsi sebagai fasilitator dan tidak dapat memberikan opini atau merekomendasikan penyelesaian. Nah, lalu kalau mediasi evaluatif yaitu mediasi melalui mediator yang memberikan pandangan dari segi hukum, fakta dan juga bukti. Dan strategi mediasi ini yaitu membentuk suatu kesepakatan melalui mediator dengan memberikan solusi yang dapat diterima kedua belah pihak dan mencoba membujuk para pihak untuk menerimanya. Yang terakhir adalah pendekatan yang menengahi situasi. Mediator mencoba mencampuri permasalahan sejauh disetujui para pihak. Mediator hanya masuk jika para pihak gagal melakukan negosiasi di antara mereka sendiri.
Mediator dapat mencampuri hanya sebatas mengajukan solusi jika para pihak meminta kepadanya. Tujuan awal dari prosedur ini yaitu membantu memfasilitasi komunikasi antara para pihak dengan mediator dan antara para pihak itu sendiri. Yang terakhir ada arbitrase online. Prosedur untuk penyelenggaraan arbitrase secara online sebagai berikut. Yang pertama itu adalah peraturan yang diperlukan mengenai permohonan untuk berarbitrase dan pelaksanaannya. Hal ini meliputi juga peraturan yang diterapkan oleh badan arbitrase tersebut dan informasi lain yang disediakan. Menyediakan cara untuk memilih arbiter, menerima tempat kedudukan atau menolaknya, menyediakan tata cara arbitrase seperti penyediaan peraturan prosedural seperti tata cara mengajukan perkara secara online, menyampaikan tanggapan, mengajukan bukti-bukti dan argumentasi dan kemungkinan adanya penundaan. Penyediaan tata cara penggunaan pesan secara elektronik seperti penyelenggaraan prosedur yang hanya menggunakan dokumen elektronik, penggunaan video conferencing dan audio conferencing, termasuk dalam hal penyediaan alat-alat bukti berupa keterangan saksi dan saksi ahli. Penyediaan pembuatan putusan secara online dan persyaratan yang diperlakukan agar suatu putusan dapat diterima dan dijalankan. Penyediaan prosedur yang mungkin untuk mengadakan perlawanan atau banding terhadap putusan. Penyediaan prosedur yang dapat memungkinkan proses perjalanan secara rahasia dan menyediakan teknologi enskripsi dan tanda tangan elektronik.